Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang aldehid ya. Simak baik-baik, jangan di skip ya, biar bener-bener ngerti ya. Jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yang pertama adalah tentang aldehid, kemudian disusul dengan tata nama aldehid tentunya. Lanjut yuk. Tentang aldehid. Jadi adik-adik perlu kalian ketahui bahwasannya rumus molekul dari aldehid adalah CnH2nO, di mana gugus fungsinya adalah CHO, yang mana kalau misalkan digambar strukturnya seperti yang ada di kotak warna putih ya. Nah, dilihat dari strukturnya, aldehid ini kan memiliki gugus karbonil kan. Gugus karbonilnya ini menunjukkan gugus yang bersifat polar ya. Karena antara atom O dan atom H-nya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Kemudian adik-adik, senyawa aldehid yang memiliki atom C1-5 larut dalam air karena atom C1-5 ini bersifat polar. Sedangkan untuk senyawa aldehid yang memiliki atom C jumlahnya lebih dari 5 dalam rantainya, itu sangat sukar larut dalam air. Artinya di sini dengan bertambahnya jumlah atom C pada senyawa aldehid, maka sifat kepolarannya akan berkurang. Kemudian adik-adik, senyawa aldehid dengan berat molekul yang rendah memiliki bau yang tajam. Akan tetapi semakin besar berat molekulnya, memiliki bau yang semakin harum. Oke adik-adik, sekarang kita menginjak ke pembahasan yang sangat ditunggu ya, yaitu tentang tata nama aldehid. Yang pertama akan aku jelaskan bagaimana menamai secara IUPAC. Di sana huruf yang aku warnai merah adalah alkanal. Jadi kalau misalkan kalian nanti lupa cara menamai aldehid, ingat-ingat bahwasanya nama lain dari aldehid adalah alkanal. Oke, untuk aturannya, yang pertama adalah seperti biasa cari rantai induknya, di mana rantai induk ini harus mengandung gugus fungsi tentunya. Yang mana gugus fungsinya aldehid kan CHO, kemudian paling panjang dan memiliki banyak cabang. Seperti biasa kan? Langkah yang kedua adalah cari cabangnya, di mana syarat untuk cabang ini merupakan rantai yang ada di luar rantai induknya. Kemudian adik-adik, langkah yang ketiga adalah beri nomor, di mana untuk penomoran aldehid ini menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan angka biasa, yang kedua menggunakan alfa, beta, gamma, dan seterusnya itu loh. Untuk penomoran yang biasa, angka 1 pasti ada pada gugus fungsi CHO. Sedangkan kalau misalkan kalian menomori dengan menggunakan alfa, beta, gamma, maka alfa dihitung dari atom C yang paling dekat dengan gugus karbonilnya. Jadi tidak tepat pada gugus karbonilnya ya. Kemudian adik-adik, untuk langkah yang keempat yaitu penulisan namanya. Di mana urutan penulisan namanya yang pertama adalah nomor cabang, nama cabang, kemudian diikuti dengan nama rantai induk. Nah, rantai induknya ini nanti harus diakhiri dengan al. Kemudian adik-adik, seperti biasa aku ingatkan, untuk penulisan namanya, huruf ketemu huruf jangan dikasih spasi. Angka ketemu angka, kasih tanda koma. Jika huruf ketemu angka, maka kasih tanda strip. Mudah kan? Oke adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kalian langsung aja ke contoh ya. Contoh soal yang pertama seperti ini ya adik-adik ya. Yang pertama adalah kita cari rantai induknya. Rantai induk harus mengandung gugus fungsi kan. Gugus fungsi aldehid adalah CHO. Berarti rantai induknya adalah yang ini. Langkah kedua adalah cari cabangnya. Dilihat dari strukturnya tidak ada cabang ya adik-adik ya. Lanjut langkah ketiga yaitu beri nomor. Karena di sana tidak ada cabang, maka tidak perlu diberi nomor juga tidak apa-apa ya adik-adik ya. Lanjut langkah keempat, beri nama. Namanya adalah pentanal karena di sana mengandung 5 atom C atau terkadang disebut sebagai normal pentanal.
Selanjutnya adik-adik, untuk contoh soal yang kedua lebih rumit lagi ya. Yang pertama adalah kita cari rantai induknya, di mana rantai induk harus mengandung gugus fungsi. Kemudian ini merupakan rantai induknya, yaitu rantai yang paling panjang dan banyak cabang. Langkah selanjutnya cari cabangnya. Terlihat di sana cabangnya ada yang ini, dan ini. Rantai C di luar rantai induk kan. Yang ini namanya metil, etil, metil, dan yang ini etil. Langkah selanjutnya beri nomor. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, angka 1 dimulai dari atom C yang ada pada gugus fungsi ya. Atau di sini alfa, beta, gamma, delta, dan eta. Nah, ingat kalau kita menomori pakai alfa, maka alfa dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus fungsi. Kayak gitu ya. Selanjutnya beri nama. Namanya didahului dengan nomor cabangnya 2,3 di etil. Kita dahulukan etil ya, karena E lebih dulu daripada M urutan abjadnya. Dilanjutkan 4,5 di metil, kemudian rantai induknya karena mengandung 6 atom C maka namanya heksa. Karena dia aldehid atau memiliki gugus aldehid maka diakhiri dengan al. 2,3 di etil, 4,5 di metil heksanal. Atau alfa, beta di etil, gamma, delta di metil heksanal. Seperti itu ya adik-adik ya, cukup mudah bukan? Nah adik-adik, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana menamai aldehid dengan cara IUPAC. Sekarang kita menginjak bagaimana cara menamai aldehid dengan cara trivial. Di sana kata-kata aldehid aku kasih warna merah. Artinya penamaan aldehid secara trivial ya menggunakan kata-kata aldehid seperti itu ya. Untuk cara penamaannya sendiri, nama umum senyawa aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilat yang berkaitan. Nah, di mana nanti akhiran at kalian ganti dengan akhiran aldehid. Kemudian adik-adik, berikut adalah tabel nama-nama asam karboksilat dari atom C1 sampai atom C10. Nah, dari sinilah nanti bisa kalian turunkan menjadi nama-nama aldehid dengan cara trivial. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, ayo yuk kita ke contoh yuk. Untuk contoh nama trivial, di sana aku contohkan dari asam karboksilat ya, yang diturunkan menjadi aldehid namanya. Asam karboksilat ini nama dagangnya adalah asam asetat. Maka dari itu, kalau misalkan dia gugus fungsinya dirubah menjadi gugus fungsi aldehid seperti senyawa yang ada di kanan, maka namanya adalah asetaldehid. Jadi kata-kata asam dihilangkan, kemudian akhiran at pada asetat diganti dengan aldehid. Jadinya asetaldehid. Gitu ya adik-adik. Alhamdulillah adik-adik, pembahasan tentang aldehid cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!